Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya di soal FR UTBK Piloting PPG tahun 2024. Soal pertama, Bu Rosida mengajar di sebuah kelas dengan peserta didik yang heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar. Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar secara efektif dan merasa diperhatikan. Jika Anda sebagai Bu Rosida, Anda akan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik untuk mencari solusi kolaboratif yang mengarah pada peningkatan pembelajaran dengan cara lihat jawabannya adalah E ya, mengadakan pertemuan kelompok kecil dengan peserta didik berdasarkan kemampuan dan gaya belajar mereka dan mendiskusikan kebutuhan serta strategi pembelajaran yang sesuai. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 2. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah ini ada 5 pilihan ya. Jawaban yang tepat adalah D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas ya, bahwa membuat konten media digital materi membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, sedangkan mengerti nilai rapot bisa dikerjakan di waktu jeda ya. Ini profesional ya. Soal nomor 3, sebagai pengelola dana BOS. Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yang Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah tentunya ini pilihannya. Merasa menyesal ya. Kalau ada dana BOS, ini pilihannya merasa menyesal. Dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Jadi jawabannya ini A ya. Soal nomor 4. Pak Edi membuat rancangan pembelajaran berbasis teknologi. Kontennya disesuaikan dengan operasi hitung matematika. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Edi meminta guru lain untuk berkolaborasi, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika saya sebagai Pak Edi, maka saya akan lakukan adalah ini jawabannya E ya. Ini jawabannya ini. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk berkolaborasi, kemudian mengerjakan penyusunan konten materi yang penting dan harus diselesaikan bersama guru lain. Soal nomor 5. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna
tujuan dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah, di sini ada siswa yang terus-menerus mengganggu ya. Nah, jawabannya ini ya, A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi. Setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 6. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda juga seorang guru. Memberi nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru sebagai rekan kerja sekaligus guru yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah. Ini nomor 6 bisa dibaca beberapa pilihannya. Nah, jawabannya adalah C ya. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasehatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Jadi penilaian itu sesuai dengan apa yang dicapai oleh peserta didik ya. Soal nomor 7. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Kata kuncinya menurun ya. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah inisiatif. Nah, berarti ini mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Jawabannya B ya. Mengusulkan kalau ada kata inisiatif. Soal nomor 8. Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajar yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas belajar Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah di sini ada meningkatkan efektivitas pengajaran Anda ya. Kalau untuk efektivitas ini mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Itu pilihannya ya. Soal nomor 9. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah, ini ada pelatihan pengembangan diri. Kita baca di sini pilihannya mana yang paling tepat ya. Pengembangan diri. Ini nih ada kata mengidentifikasi. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkan di kelas. Jawabannya B ya. Soal terakhir. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut ini
eh, tentunya harus dikelompokkan kalau seperti ini ya. Di sini tugas kelompok ya. Jawabannya A ya. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi atau peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Itu saja soal FR piloting PPG guru tertentu untuk PGSD. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.